Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semester 4 tadi sudah Bu Sylvi sampaikan, jangan sampai salah. Karena pembelajaran ini termasuk mata kuliah fakultas, jadi bergabung ke learningnya. Tinggal kalian biasanya di urutan nomor 2 paling bawah setelah sebelum mesin kalau tidak salah learning kita Bu ya. Kalau yang kemarin-kemarin, tapi saya yang bawah barengan sama mesin biasanya. Mesin paling bawah, kita biasanya di atas. Itu tinggal kalian cek jangan sampai salah terkait perkuliahannya untuk learning di pembelajaran. Untuk hari ini silakan siapa yang bisa melanjutkan sebagai moderator untuk melakukan presentasi kelompok 5 ya. Siapa? Bisa saya serahkan ini? Ya, Pak. Siapa nih? Desi, Pak. Desi, Pak. Desi ya? Desi, oke. Kita mulai saja perkuliahan hari ini seperti biasa. Untuk kelengkapan itu masuk 44. Bagaimana Bu Sylvi dan Pak Abi? Apakah kita mulai atau kita tunggu dulu untuk masukan mereka? Mulai saja Pak Yuspi. Mulai saja ya sambil jalan. Ya. Silakan Desi Amadati untuk perkuliahan hari ini. Silakan untuk Desi dan teman-teman sebagai yang bertugas. Ini Desi kelas Palembang ya? Kelas Kendala ya? Kelas Palembang siapa? Ya. Kelas Palembang Ridho Ilahi, Pak. Ilahi ya, oke. Setelah Desi, seperti biasa, sudah presentasi, buka pertanyaan sesi pertama, setelah pertanyaan lanjut di kelas Palembang. Ya. Itu ya. Silakan Desi untuk membuka perkuliahan pada hari ini. Baiklah, terima kasih Pak Yusfi. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk presentasi kelompok Indralaya dan Palembang pada siang hari ini. Baiklah, izin Pak Giartama, Pak Heri Yusfi, dan Ibu Sylvi untuk memulai presentasi pada siang hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi belajar dan pembelajaran penjas, gaya mengajar resiprokal dan inklusi yang disusun oleh Aprilio Beni Permadi. Apakah ada di room Zoom? Hadir, Des. Selanjutnya ada Muhammad Rasendria Iksan Dinata. Apakah ada di room Zoom? Hadir, Des. Selanjutnya Desi Ramadanti, yaitu saya sendiri, dilanjutkan oleh Wanda Martin Saputri. Apakah ada di room Zoom? Hadir, Des. Baiklah, materi yang pertama yaitu Wanda Martin Saputri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk membacakan materi yang pertama, yang dimana ada di sini gaya mengajar resiprokal. Nah, gaya mengajar resiprokal adalah salah satu gaya mengajar yang menekankan siswa lebih banyak aktif untuk belajar dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam pembelajaran. Pada gaya mengajar resiprokal ini, kelas organisir dan dikondisikan dalam peran-peran tertentu, dibagi menjadi dua kelompok. Ada siswa yang berperan sebagai pelaku dan ada siswa yang berperan sebagai observer atau pengamat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pelaku, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Next one. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan gaya mengajar resiprokal. Nah, di sini ada
Yang pertama ada kelebihan gaya mengajar resiprokal. Yang pertama dapat mengembangkan cara kerja dalam tim kecil sehingga aspek sosialnya berkembang. Lalu yang kedua, meningkatkan proses belajar mengajar dengan cara mengamati secara sistematik gerakan atau pokok bahasan dari teman. Yang ketiga, siswa dapat dengan segera mengetahui dan memahami kekurangan, kekeliruan, dan kesalahan perbuatannya ataupun ketepatan penampilannya. Nah, berikutnya ada kekurangan gaya mengajar resiprokal. Yang pertama, sering menimbulkan situasi yang emosional antara pelaku dan pengamat yang disebabkan pengamat terlalu berlebihan dalam menyampaikan informasi yang bersangkutan. Selanjutnya, pada umumnya pelaku tidak tahan terhadap kritik siswa pengamat sehubungan dengan hasil belajar yang pernah dilakukan sebelumnya. Siswa pelaku tidak mau terima hasil pengamatan temannya. Situasi ini sering menimbulkan ketegangan antara siswa pelaku dan siswa pengamat. Yang ketiga, sering juga terjadi pasangan ini justru memantapkan suatu perilaku belajar yang sama disebabkan karena kurang memahami cara menafsirkan deskripsi gerakan atau pokok bahasan yang tertera dalam lembar kerja. Dan yang terakhir, kemungkinan guru itu sendiri mendorong perbuatan yang keliru, memberikan petunjuk yang berlebihan atau menunjukkan kriteria yang terlalu luas. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wanda Martin Saputri. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Rio Beni Permadi, dipersilakan. Oke, terima kasih Desi. Implementasi gaya mengajar resiprokal. Untuk Aprilio Beni, suaranya tidak ada. Bisa diulangi untuk Aprilio Beni, untuk unmute. Baiklah, sepertinya gangguan sinyal ya untuk Aprilio Beni. Materi ini akan dibacakan oleh Muhammad Dasendria Iksandinata, dipersilakan untuk melanjutkan. Baiklah, mengimplementasi gaya mengajar resiprokal. Meskipun gaya mengajar komando yang adalah biasa bagi setiap orang atau lainnya, gaya mengajar resiprokal merupakan hal yang bagi kebanyakan orang. Kenyataan dan peran baru menciptakan kebutuhan sosial dan permintaan psikologi baru pada guru dan siswa. Penyesuaian dan perubahan perilaku tetap terjadi. Semua menghasilkan persepsi baru tentang apa yang memungkinkan dalam dunia olahraga. Ini merupakan pertama kali dalam proses pembuatan bahwa guru mengalihkan keputusan umpan balik kepada siswa. Kemampuan selengkapnya dalam pemberian umpan balik yang selalu menjadi milik guru kemudian dialihkan kepada siswa. Karena itu, siswa harus bertanggung jawab menggunakan kemampuan ini ketika memberikan dan menerima umpan balik kepada pelaku. Keduanya, yaitu guru dan siswa harus perlu merasakan kenyataan baru ini dengan kepercayaan dan kenyamanan tertentu.
Lanjut. Pengertian gaya mengajar inklusi. Gaya pembelajaran inklusi adalah suatu gaya pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan cara menyajikan materi pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan yang bertujuan agar siswa kreatif dan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari suatu keterampilan. Juga siswa diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan pada tingkat kesulitan untuk memulai belajar suatu gerakan, serta diberi kebebasan dan siswa harus mengulangi gerakan dalam mempelajari suatu teknik gerakan dalam setiap pertemuan. Tujuan mengajar inklusi menurut Boston dalam Agus S. Suryobroto yaitu 1. Melibatkan semua siswa, 2. Penyesuaian terhadap perbedaan individu, 3. Memberikan kesempatan untuk memulai pada tingkat kemampuan sendiri, 4. Memberikan kesempatan untuk memulai kerja dengan tugas-tugas mengeringan ke berat sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Seterusnya, belajar melihat hubungan antara kemampuan dan tugas apa yang dapat dilakukan siswa. Yang terakhir, individualisasi dimungkinkan karena memiliki antara alternatif tingkat tugas yang telah disediakan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ihsan Dinata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilio Beni Permadi, dipersilakan. Oke, terima kasih Desi. Sudah ada suaranya, Des? Baik, sudah jelas, Ben. Oke, terima kasih. Kelebihan dan kekurangan gaya mengajar inklusi. Kelebihan gaya mengajar inklusi: 1. Siswa dapat mengetahui tingkat keterampilannya. 2. Siswa dapat meningkatkan keterampilannya secara bertahap. 3. Siswa tidak merasa minder dengan kemampuan yang dimiliki. Kekurangan gaya mengajar inklusi: 1. Siswa merasa bisa dan memilih tingkat level sesukanya. 2. Dimungkinkan siswa untuk pada kelompok yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilannya. 3. Siswa yang berada di level atas merasa hebat daripada teman-temannya yang berada pada level di bawahnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aprilio Beni Permadi yang sudah membacakan materi terakhir ya. Baiklah, sebelum melanjutkan ke kelas Palembang, kami kelompok 5 kelas Indralaya dengan materi gaya mengajar resiprokal dan inklusi membuka sesi pertama, yaitu dengan 3 pertanyaan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, silakan unmute. Baiklah, teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk kelancaran sesi presentasi pada siang hari ini ya. Misi moderator izin bertanya. Baiklah, silakan pada Muhammad Iqbal kelas Palembang. Nah, di sini saya ingin bertanya, kita sebagai seorang pengajar, bagaimana cara kita mengatasi kekurangan dari gaya mengajar yang kalian jelaskan tadi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Iqbal yang telah bertanya. Mohon untuk pertanyaannya diketik dan dikirim di kolom chat ya. Baik, siap. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagaimana teman-teman untuk pertanyaan kedua?
Jikalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ya. Bagaimana teman-teman untuk pertanyaan kedua dan ketiga pada sesi pertanyaan pertama ini? Silakan on mic. Baiklah, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Nanti kita setelah sesi pertanyaan pada kelas Palembang. Ini kelasnya akan lanjutkan dengan kelas Palembang, kelompok kelas Palembang dipersilakan. Moderator kelas Palembang dipersilakan. Pada Sesi Muhammad Iqbal saja yang bertanya ya? Iya Pak, baru ada satu pertanyaan Pak. Mana yang lain? Sepertinya teman-teman belum ada pertanyaannya Pak. Nanti dibuka lagi di sesi setelah kelas Palembang. Pak. Ahmad Ridho Ilahi sebagai moderator kelas Palembang bersama materi presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak, izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, baiklah. Di sini kami akan memaparkan hasil presentasi kami yang disusun dan Belinda. Lanjut, Bel. Lanjut, Bel. Belinda lanjut, Bel. Baiklah, pengertian gaya belajar mengajar resiprokal. Gaya mengajar resiprokal atau timbal balik adalah gaya yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik kepada teman-teman mereka atau pasangan mereka sendiri. Hal tersebut memungkinkan para antara rekan-rekan mereka. Dalam gaya beri kesempatan untuk mengulangi latihan dengan pasangannya secara individual. Siswa menerima umpan balik langsung, tetapi juga memberikan umpan balik untuk teman-teman yang dibagi menjadi dua kelompok peran tertentu. Terdapat siswa yang sebagai pelaku dan ada pula siswa yang berperan sebagai pengamat. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Kelompok siswa yang berperan sebagai pengamat bertugas mengamati segala aktivitas yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan atau server mengevaluasi aktivitas Izin moderator. Dari tadi belum. PPT-nya. Iya, PPT. Ayo PPT. Ini muncul tak? Ya lanjut, Bel. Baca lagi, Bel. Pengertian gaya belajar mengajar resiprokal. Gaya mengajar resiprokal atau timbal balik adalah gaya yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik kepada teman-teman mereka atau pasangan mereka sendiri. Hal tersebut memungkinkan para siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan interaksi sosial. Gaya belajar ini siswa diberi kesempatan untuk mengulangi latihan dengan pasangannya secara individual. Siswa menerima umpan balik langsung, tetapi juga memberikan umpan balik untuk teman-teman mereka. Pada gaya mengajar resiprokal, setiap kelas dibagi menjadi dua kelompok peran tertentu. Terdapat siswa yang berperan sebagai pelaku dan ada pula siswa yang berperan sebagai pengamat. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator.
Kelompok siswa yang berperan sebagai pengamat bertugas mengamati segala aktivitas yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan lembar kerja yang diberikan oleh guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, pengamat atau observer mengevaluasi aktivitas dari pelaku. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan secara bergantian. Melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pelaku dan pengamat secara bergantian tersebut, diharapkan siswa yang berperan sebagai pengamat juga dapat mengetahui konsep pelaksanaan sesuai perintah guru secara benar. Oke, lanjut Bel. Profil. Kekurangan gaya yaitu pertama, sering menimbulkan situasi yang emosional antara pelaku dan pengamat yang disebabkan pengamat terlalu berlebihan dalam menyampaikan informasi yang bersangkutan. Perilaku yang berlebihan antara lain menyampaikan dengan menghakimi. Umumnya pelaku tidak tahan terhadap kritik siswa pengamat sehubungan dengan hasil belajar yang pernah dilakukan sebelumnya. Siswa pelaku tidak mau terima hasil pengamatan temannya. Situasi ini sering menimbulkan ketegangan antara siswa pelaku dan siswa pengamat. Yang ketiga, sering juga terjadi pasangan ini justru memantapkan suatu perilaku belajar yang sama, disebabkan karena kurang memahami cara menafsirkan deskripsi gerakan atau pokok bahasan yang tertera dalam lembaran kerja. Kelebihan dari gaya mengajar resiprokal yaitu yang pertama dapat mengembangkan cara kerja dalam tim kecil sehingga aspek sosialnya berkembang. Yang kedua, meningkatkan proses belajar mengajar dengan cara mengamati secara sistematik gerakan atau pokok bahasan dari teman. Yang ketiga, siswa dapat dengan segera mengetahui dan memahami kekurangan, kekeliruan maupun penampilannya. Gaya belajar dan mengajar inklusi. Gaya pembelajaran inklusi adalah suatu gaya pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan cara menyajikan materi pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan, yang bertujuan agar siswa kreatif dan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari suatu keterampilan gerak. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan pada tingkat kesulitan untuk memulai belajar suatu gerakan, serta diberi kebebasan dan keleluasaan pula untuk menentukan berapa kali siswa harus mengulangi gerakan dalam mempelajari suatu teknik gerakan dalam setiap pertemuan. Lanjut Bel. Halo, Belinda. Halo, Belinda. Kekurangan dan kelebihan gaya belajar dan mengajar inklusif. Kekurangan, yang pertama itu kekurangan. Yang pertama, dan memilih tingkat level sesukanya. Yang kedua, dimungkinkan siswa masuk pada kelompok yang tidak sesuai dengan tingkat rasa hebat daripada teman-teman yang berada pada level di bawahnya. Kelebihan dari gaya belajar dan mengajar inklusi, yang pertama, yaitu siswa dapat mengetahui tingkat keterampilannya. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan keterampilannya secara bertahap. Yang ketiga, siswa tidak merasa kemampuan yang dimilikinya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin moderator yang bertanya. Oke, dipersilakan Elwansyah. Saya Elwansyah dari kelas Indralaya ingin bertanya ke kelas Palembang. Jelaskan mekanisme pelaksanaan metode resiprokal menurut para ahli yang kalian ketahui. Oke, terima kasih. Izin bertanya, Do.
Oke, Muklis dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muklis Saputra dari kelas Palembang. Di sini saya izin bertanya, dong. Ya, dipersilakan Muklis. Bagaimana pengamat bisa mengetahui aturan dalam tahap post-impact reciprocal? Oh, oke. Itu aja, dong. Tolong, Terima kasih. ya. Tolong pertanyaan sematkan di kolom chat, Muklis. Siap, dong. Izin pertama bertanya, Rido. Oke, dipersilakan Muhammad Karis. Izin bertanya, jelaskan ciri-ciri pokok metode pembelajaran resiproral yang telah Anda jelaskan tadi. Jelaskan ciri-ciri pokoknya. Terima kasih. Resiprokal, bukan resikoral. Ya, resiprokal. Oke. Tolong disematkan di kolom chat pertanyaannya bagi teman-teman yang bertanya. Izin bertanya, Ridho. Oke, Sandi Kurniawan, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandi Kurniawan dari kelas Palembang. Saya ingin bertanya, jenis apa saja yang termasuk dalam pembelajaran resiprokal? Tolong jelaskan. Oke, terima kasih Sandi. Tolong sematkan di kolom chat. Ya, ini untuk pertanyaan semua, pertanyaan untuk kelas ya, dan juga teman-teman peserta kuliah hari ini. Coba Anda cari bagaimana gaya belajar resiprokal dan inklusi kaitannya dengan pembelajaran penjas. Ya, silakan jelaskan nantinya dan apa kelebihan dan kekurangannya pada saat pelaksanaan resiprokal inklusi pada pembelajaran penjas. Ya, karena tidak ada menghubungkan itu dengan pembelajaran penjas. Silakan cari dan silakan kalian yang bisa menjawab, baik yang penyaji maupun peserta. Nanti silakan jawab beri ya untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian. Oke, jelas tidak? Izin Pak, suaranya kecil. Iya Pak, suara Bapak kecil Pak. Suara Bapak kecil sekali Pak. Bentar. Saya pakai headset ya, jelas tidak? Volumenya. Jelas tidak suaranya? Masih kecil Pak. Masih kecil ya? Saya menggunakan headset, nggak tahu nih. Ini jelas tidak suara saya? Wanda? Iya Pak, masih kecil Pak. Volume Masih laptop kecil Pak suaranya. paling besar Pak. Masih kecil ya? Iya Pak. Aduh, ya udah nanti saya tulis saja di WA ya untuk pertanyaan untuk semuanya. Iya Pak. Silakan lanjutkan terlebih dahulu jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman kalian. Baiklah, izin sebentar. Kami dan kelompok saya ingin mencari jawaban dari teman-teman yang sudah bertanya. Saya kembalikan ke moderator kelas Palembang, kelas Indralaya. Baiklah, terima kasih kepada moderator kelas Palembang, Ramli Ilahi. Kami kelompok 5 kelas Indralaya akan menjawab, yaitu ada satu pertanyaan dari Muhammad Iqbal kelas Palembang ya. Bagaimana cara kita mengatasi kekurangan dalam gaya mengajar yang sudah kalian jelaskan tadi? Nah, untuk anggota kelompok 5 yaitu ada Aprilio Beni Permadi dan Wanda Martin Saputri serta Rasendra Iksaninata. Silakan, yaitu Aprilio Beni Permadi. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Iqbal.
Baiklah, kepada Aprilia Beni atau Wanda Martin Saputri ingin jawab duluan. Baik, izin menjawab moderator. Halo, Desa, ada suara aku enggak? Kecil. Sekarang ada enggak? Ada, silakan. Baik, terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Iqbal. Yang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi kekurangan dalam mengajar dalam gaya mengajar yang sudah kalian jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi dalam gaya mengajar resiprokal. Nah, tadi kan kekurangannya itu ada sering menimbulkan situasi yang emosional. Nah, pada saat pengelompokan itu, guru itu dapat membuat pengertian, misalnya buat peraturan atau dalam kelompok kecil itu ada peraturan yang dimana peraturan itu tidak dapat menertibkan siswa dalam melakukan dalam setiap kelompoknya. Lalu yang kedua itu ada pelaku tidak tahan terhadap kritikan siswa. Nah, bagi siswa yang tidak tahan dengan kritikan siswa lainnya itu guru itu bisa menjelaskan atau mengkritiknya dengan cara yang berbeda dari siswa yang siswa mengkritik tadi dan dapat diberikan pengertian dengan baik. Jadi di sini guru itu dalam mengatasi kekurangan gaya mengajar resiprokal itu guru itu harus memberikan pengertian yang baik kepada siswa-siswanya agar melakukan dalam melakukan setiap diskusi di setiap kelompoknya itu dapat menerima kritikan dan diberitahu juga kepada siswanya untuk mengkritik itu dengan bahasa yang baik dan benar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada saudari Wanda Martin. Apakah Aprilia Beni Permadi ingin menambahkan? Silakan. Baiklah, saya akan menambahkan gaya mengajar resiprokal sudah kami jelaskan tadi ada kekurangan ya. Situasi emosionalnya. Nah, peran di kekurangan ini guru sangatlah berperan dalam keadaan emosional di kelas, munculnya kritik antara siswa dan tidak mau terima hasilnya dari pembelajaran tersebut. Nah, kita yaitu sebagai guru kelak ya haruslah menghadapi dengan tenang dan bisa jadi dan kita bisa penasehat bagi siswa. Nah, siswa dan guru harus bisa menenangkan diri dan menurunkan ego masing-masing. Lalu ungkapkan apa yang mereka rasa kan siswa rasa, misalkan ada masalah apapun. Lalu diselesaikan dengan cara baik-baik ya. Saja yang dapat saya tambahkan. Kembali ke penanya yaitu Muhammad Iqbal, apakah jawaban dari Wanda Martin dan saya sendiri bisa diterima? Baik, terima kasih Saudari Desi Ramadanti. Jawaban Saudari Desi dan Saudari Wanda sudah sangat terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Muhammad Iqbal. Selanjutnya, tadi kan cuma ada satu pertanyaan. Kami akan membuka lagi sesi pertanyaan dengan 2 pertanyaan lagi. Persilakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Bagaimana teman-teman? Masih ada sisa 2 pertanyaan lagi. Baiklah, sebelumnya belum ada ya.
Saya lanjutkan dan saya serahkan pada moderator kelas Palembang, pada Ridho Ilhami, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator kelas Indralaya. Ini saya izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Muklis. Pertanyaannya tadi, bagaimana pengamat bisa mengetahui dalam tahap post-impact resiprokal? Bagaimana pengamat bisa mengetahuinya? Menerima kriteria yang diberikan oleh guru untuk mengoreksi mengenai penampilan yang disediakan. 2. Menanggapi penampilan dari si pelaku. Yang ketiga, membandingkan dan membedakan penampilan dengan kriteria yang ada. 4. Menyimpulkan apakah penampilan tersebut sudah dikenal. Yang kelima, mengomunikasikan hasilnya dengan pelaku. Umpan balik dapat ditawarkan selama penampilan atau ini pada pemilihan jenis tugas yang ada. Langsung, pelaku dapat mendengar dan memadukan apa yang berlangsung. Pelaku dapat mendengar dan menanggapi, tapi mau dimungkinkan dalam kasus ini si pengamat harus menunggu sampai penampilan tersebut dilakukan. Yang keenam, mengawali jika perlu komunikasikan pengamat dengan guru. Yang kedua bagi adalah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengamat, mempunyai inisiatif untuk berkomunikasi hanya dengan pengamat. Oke, saya kembalikan pada Muhammad Muklis. Itulah jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Oke, bagaimana Muhammad Muklis? Teman ingin menambahkan atau menjaga jawaban dari kelompok kami, dipersilakan. Apakah teman-teman ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Dipersilakan. Izin moderator menjawab pertanyaan Karis. Oke, Belinda, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Karis Fadil Putra Armando. Pertanyaannya yaitu jelaskan ciri pokok metode pembelajaran resiprokal. Metode resiprokal mempunyai ciri-ciri pokok antara lain yang pertama yaitu mempunyai kesempatan untuk melakukan pengulangan praktek dengan observer secara individu. Yang kedua, mempraktekkan tugas berdasarkan kondisi-kondisi yang diberikan secara umpan balik segera dari teman sebaya. Yang ketiga, mampu mendiskusikan dengan teman sebaya mengenai aspek spesifik dari tugas tersebut. Yang keempat, melihat dan memahami bagian-bagian dan urutan di dalam melakukan tugas. Yang kelima, mempraktekkan tugas tanpa guru meminta umpan balik atau penjelasan ketika ada kesalahan yang dikoreksi. Saja jawaban dari saya, moderator.
Oke, bagaimana Karis jawabannya? Apakah bisa diterima? Bagaimana Karis Putra Armando? Ya, bisa terima kasih. Oke, sama-sama. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilakan. Izin moderator menjawab pertanyaan dari Elwansyah. Oke, dipersilakan untuk pertanyaan dari Elwansyah. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Elwansyah. Pertanyaannya yaitu jelaskan mekanisme pelaksanaan metode resiprokal menurut para ahli yang kalian ketahui. Mekanisme pelaksanaan metode resiprokal menurut Marston. Yang pertama, memberi kesempatan pada proses sosialisasi tertentu untuk saling memberi dan memberi umpan balik dengan teman sebaya. Yang kedua, mengamati kemampuan teman pasangannya, membandingkan, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan hasil dengan teman pasangannya. Yang ketiga, mempelajari bagaimana cara memberi koreksi umpan balik yang tidak mengganggu kelangsungan persahabatan. Yang keempat, mengembangkan kesabaran, toleransi, dan menghargai syarat untuk kesuksesan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kelima, memberikan penghargaan pada yang sukses. Yang keenam, mengembangkan ikatan sosial melalui pelaksanaan tugas sasaran metode resiprokal yang berhubungan dengan tugas dan peranan siswa. Baiklah, apakah Elwansyah menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih moderator. Jawabannya bisa dipahami. Oke, sama-sama. Bagi teman-teman ingin menambahkan jawaban atau menyanggah, dipersilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sandi Kurniawan. Pertanyaannya, jenis apa saja yang termasuk dalam pembelajaran resiprokal? Jenisnya, yang pertama, note taking. Siswa mengumpulkan informasi, catatan-catatan mereka untuk berpasangan yang lebih dikembangkan. Yang kedua, learning cell adalah sebuah teknik di mana siswa saling menanyai satu sama lain menggunakan pertanyaan buat mengenai bacaan yang digunakan atau kegiatan belajar lainnya. Sangat berguna khususnya untuk melibatkan siswa secara aktif dalam memikirkan konten dan mendorong mereka untuk saling menantang satu sama lain untuk meraih tingkat pemikiran yang lebih dalam. Yang ketiga, fishbowl adalah teknik di mana siswa membentuk lingkaran konsentris dengan kelompok yang lebih kecil untuk berdiskusi, sedangkan kelompok yang lebih besar mendengarkan dan mengamat. sangat berguna khususnya kesepakatan pada siswa untuk membuat model atau mengamati proses-proses kelompok dalam suasana diskusi. Yang keempat, role play adalah sebuah teknik di mana siswa
mengasumsikan identitas yang berbeda dan menjalankan sebuah skenario. Ini sangat berkhususnya untuk melibatkan siswa dalam sebuah kegiatan kreatif yang dapat membantu mereka menerapkan learning by doing atau belajar dengan melakukan. Yang kelima, jigsaw adalah sebuah teknik di mana siswa membangun pengetahuan mengenai topik yang diberikan, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hal ini sangat berguna khususnya untuk memotivasi siswa untuk belajar dan memproses informasi dengan cukup dalam untuk mengajarinya kepada teman mereka. Dan yang keenam, test taking teams atau tim pengikut ujian. Mempersiapkan ujian dengan kerja kelompok, melaksanakan ujian secara individual, kemudian melaksanakannya lagi secara berkelompok. Ini sangat berguna khususnya untuk membantu mahasiswa menilai dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi sambil mereka saling mengajari strategi-strategi mengikuti ujian kepada satu sama lain. Itulah jawaban dari kelompok saya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami, dipersilakan. Saya kembalikan ke Sandi Kurniawan. Apakah bisa memahami jawaban dari kelompok kami? Baik, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah jawaban dari kelompok kami, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan. Desi Ramadanti, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator kelas Palembang. Ada satu pertanyaan lagi ya dari Pak Gaya Belajar Resipropokal Kampus. Ini pertanyaannya untuk semua kelompok ya, Pak? Ya, silakan. Silakan, karena tidak ada yang mengkaitkan pembelajaran kita akan konsentrasikan di pendidikan ya. Jadi coba kalian bicarakan sama teman kalian yang mendapat informasi tentang ini, bagaimana pembelajaran resiprokal sendiri dan inklusi itu pada pelaksanaan pembelajaran penjas. Ya, jadi silakan kalian jelaskan yang misalnya silakan, termasuk di luar yang presentasi juga silakan. Ya, karena kita belajar bersama. Kalau tidak seperti ini, kalian yang berbicara kelompok presentasi saya perhatikan, yang lain tidak berbicara. Kelompok Desi dan kelompoknya Sirido ya. Bagaimana Pak untuk pertanyaannya? Ya, tidak jelas suara saya ya? Masih kecil Pak. Kecil Pak. Bisa ya. Tadi pertama jelas. Buka kegiatan perkuliahan. Pakai headset kali Pak Yuspi-nya Pak. Ini pakai headset Pak, Bu Silvi. Ya, coba nggak pakai headset. Tambah tidak jelas Bu Silvi. Oh, tambah jelas. Ya, sekarang udah jelas Pak Yuspi. Udah. Jelas nggak? Jelas nggak Bu? Sudah jelas Pak Yuspi. Jadi silakan buat mahasiswa, seluruh mahasiswa baik yang presentasi maupun yang lain, bagaimana penerapan pembelajaran resiprokal dan inklusi itu sendiri di dalam pembelajaran penjas, ya, di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Jadi kita bisa melihat nih gaya pembelajaran resiprokal seperti ini untuk pembelajaran penjas, inklusi seperti ini untuk pembelajaran penjas, ya. Jangan secara umum saja kalian bahas, tapi bagaimana penerapan pembelajaran resiprokal dan inklusi itu sendiri. Ya, silakan. Siapapun silakan boleh menyampaikan pendapat, jangan takut salah, karena tidak seperti
Tidak ada ini ya, diskusi yang lebih rame di kelas ini. Jadi silakan siapa saja bisa menjawab. Yang mau menjawab silakan, tidak mesti yang presentasi saja, ya. Silakan. Izin Pak untuk mencoba menjawab. Oke. Dalam pembelajaran ya untuk gaya belajar resiprokal. Nah, menurut saya Pak, maaf kalau jawabannya belum benar. Yaitu resiprokal yang saya itu tadi berpusat pada siswa. Nah, lebih ditekankan pada siswa untuk gaya resiprokal. Nah, guru menekankan siswa lebih banyak aktif. Guru sebagai fasilitator atau sebagai pengamat saja di dalam gaya tersebut. Misalnya dibuat kelompok ya pada pembelajaran tersebut. Misalkan pada sepak bola. Nah, itu kan dibagi kelompok, misalnya 8 kelompok dengan jumlah masing-masing siswa 5 misalkan. Nah, sebelum melakukan tes atau pembelajaran, yaitu adanya question dulu, pertanyaan. Guru akan menanyakan pada siswa tentang materi passing misalkan. Passing menggunakan bagian kaki yang mana saja atau yang lainnya. Nah, strategi ini membuat siswa diberi kesempatan untuk lebih berpikir terhadap materi yang akan dibahas. Lalu menjelaskan dari pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa, lalu dikembalikan lagi kepada guru tersebut untuk menjelaskan. Selanjutnya, siswa menyelesaikan apa yang ditugaskan guru. Misalkan disuruh passing, yaitu dibuat kelompok, 5-5, saling berhadapan, itu kan saling passing, Pak. Nah, adanya penutup, siswa harus menyelesaikan tugas apa yang diperintah oleh guru tersebut. Begitu saja, Pak, untuk gaya resiprokal. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Ada resiprokal, ada inklusi. Bagaimana pembelajaran itu sendiri untuk di pembelajaran penjas? Bagaimana penerapannya? Apa perbedaannya antara resiprokal dan inklusi? Ya, di mana kelebihannya, di mana kekurangan. Silakan bebas, silakan yang lain menjawab. Jangan hanya presentasi saja. Kalian kan sudah tahu tuh resiprokal seperti apa, inklusi sudah seperti apa dari tadi. Sekarang bagaimana resiprokal itu sendiri dan inklusi dalam pembelajaran penjas? Atau mau saya panggil satu-satu, Bu Silvi, biar mereka ngomong. Boleh Pak Yuspi. Dipaksa saja Bu Silvi untuk ngomong mereka. Silakan Bu Silvi, pilihlah. Dipilih. Oke Pak Yuspi. Tolong tanggapannya Tri Ardi Laini, ada enggak? Yang sinyal, Bu. Oke, tidak ada. Tri Ardi. Ya, kita lanjutkan. Coba Henggi, ada enggak? Henggi. Ada? Oke, Henggi nggak ada. Tri Ardi Laini nggak ada. Fitriana. Fitriana ada?
Nggak ada ya Fitriana ya, Alpa ya. Yang Ibu panggil tidak mengaktifkan mikrofonnya. Ibu Alfa kan ya? Halo Bu. Halo Bu. Nah, Pak Yusfi. Izin Bu, Muncul tadi ya. tuh Izin Bu, ini Fitriana apa? masuk Bu. Iya, harusnya langsung aktifkan aja mikrofonnya, ya enggak? Iya Bu, sinyalnya Bu. Oh, sih. Karena kamu kameranya nggak aktif, suaranya nggak ada gitu. Ya Alfa kalau kayak gitu nggak hadir. Bu, izin Bu, saya lagi gak enak badan Bu, soalnya nggak dengar tadi. Jadi di kasur. Ya kan kamu nggak komunikasi, nggak ngubungin Pak Giartama, Pak Yuspi, Bu. Jadi ya dosennya nggak tahu Tri gitu. Ya Bu, maaf ya Bu. Nah, ya kamu tidur lagi jangan-jangan ya. Efek minum obat Enggak, ya. Bu. Iya Bu, ngantuk. Jadi dia tuh ini kepala pusing Bu. Kayak para pusing, perut lapar ya. Iya Pak, udah jam 11:30 ya Pak ya. Oke, lanjut ya. Coba Fitri, tadi udah aktifkan mikrofonnya. Iya Bu, Fitri? sinyal Bu. Kalau dihidupin kameranya nanti sendiri. Oke, udah matikan aja. Coba tadi Pak Heri Yuspi tadi mengatakan ya, nah inklusi itu di dalam pembelajaran penjas. Menurut kamu seperti apa, Fitri? Oh. Iya Bu, maaf Bu. Putus-putus. Ya, bagaimana menurut pendapat kamu? Putus. Halo, Fitriana. Dalam pembelajaran penjas ya Bu? Ya, di dalam pembelajaran penjas menurut kamu seperti apa? Dalam pembelajaran penjas, saya suatu gaya mengajar dengan cara menyajikan materi pembelajaran, cara rinci dan menawarkan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan, Bu. Agar siswa itu kreatif dan dapat mudah dalam mempelajari suatu keterampilan. Oke, itu secara umum. Ya, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran penjas, seperti apa implementasinya? Kalau di pembelajaran penjas seperti gaya pembelajaran agar siswa itu cepat menangkap Bu, dengan misalkan contohnya tuh nggak monoton Bu, gaya mengajarnya tuh nggak monoton, ada pembelajaran yang menarik seperti animasi mungkin seperti itu Bu. Oke, ada lagi? Selain menyiapkan media yang menarik, menurut kamu lagi? Mungkin seperti kayak gimana itu? Kalau praktek gimana? Peran inklusi. Kalau praktek kayak ada permainan Bu, games apa seperti itu, yang buat pembelajaran menarik, jadi itu nggak bosan dengan pembelajarannya seperti itu. Termasuk yang mana tuh? Inklusi ya? Kalau Iya, Bu. resiprokal gimana?
Kalau resiprokal gimana? Resiprokal, Bu, ya. Iya. Gimana menurut kamu resiprokal? Bentar. Ayo yang lain juga, Ya. Ya. Jangan hanya Fitri. Oke. Fitri mencari jawaban, ya sama-sama aktif. Jadi tahu bagaimana sih implementasinya. Tadi si Desi sudah berbicara secara detail, memberikan contoh bagaimana cara melakukan pembelajaran. Yang lain silakan. Contohkan yang lain. Apa sih bagaimana inklusi, bagaimana resiprokal. Ya jangan hanya menunggu. Ya kan kalian bisa baca-baca sekarang. Enaknya belajar dari kan seperti ini. Pada saat teman-teman lain mencari, kalian mencari tahu mana presentasinya, apa resiprokal, apa inklusi, kalian tinggal hubungkan saja bagaimana pada penerapan pembelajaran penjas. Jangan menunggu lihat si Fitri jawab yang lain, nah diem ya. Pola pikir berbeda antara SMA ke kampus, dibedakan. Ya kami hanya menyediakan apa sih yang harus kalian bahas, dan itu harus kalian gali sendiri dengan cara membaca, dengan cara berbicara di depan di forum. Silakan yang lain. Biar aktif perkuliahannya. Menambahkan yang dari Fitri tadi, Pak, tentang yang inklusi. Di sini kan inklusi itu lebih kepada pendekatan, yang dimana kita itu bertujuan untuk mengetahui kondisi dari si mahasiswa atau yang kita ajar tadi, baik itu dari sikap, karakter, ataupun pola pikirnya. Seperti itu. Karena implementasinya ada pembelajaran penjas. Dalam penjas ya, Pak? Nah, kan karena tadi inklusi itu adalah sebuah pendekatan, jadi pada saat kita mengajar, kita itu seperti ditambahkan PT tadi melakukan sebuah permainan. Nah, di situ kan jika permainannya itu beregu, kita di situ bisa melihat karakter dari siswa atau yang kita ajar tadi, bagaimana sikapnya, perilakunya, karakter yang dia miliki. Halo? Ini kok diem? Pak. Halo, Pak. Mana yang lain? Mohon maaf, tadi ada bentar. Pak.
Ya, kalian harus tahu dulu resiprokal seperti apa, secara garis besarnya, dan sekarang kan hubungkan dengan pembelajaran penjas. Misalkan bermain bola voli, seperti apa sih memberikan pembelajaran dengan gaya seperti apa memberikan pembelajarannya dalam pembelajaran penjas, itu kan ada beda-bedanya. Jelas bagaimana hubungannya, biar jangan Anda berbicara secara umum tetapi tidak berbicara bagaimana gaya mengajar lokal pada penerapan di pembelajaran penjas. Inklusi seperti apa? Inklusi itu kan membeda-bedakan antara individu, bagaimana cara melakukan biar mereka bisa melakukan dengan mudah. Ya, biasanya inklusi itu inklusi itu dilaksanakan di misalkan di anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalkan contoh misalnya hal yang kecil misalnya dalam lompat tali, permainan penjas dan bermain ada ukuran, mungkin ada ukuran berbeda-beda, bagaimana mereka melaksanakan itu sendiri, memilih dari voli dengan cara ada yang bermain bola voli diberikan tingkat-tingkatan dari tingkat dasar, tingkat yang mudah sampai sulit pun mereka melaksanakan itu. Yang penting mereka melaksanakan pembelajaran. Bola divariasikan dengan bola plastik, dengan bola karet, nanti baru dengan bola voli beneran. Itu kan tingkat-tingkatan kesulitan pembelajaran. Nah, itu bagaimana penerapannya? Tadi sudah saya berikan contoh. Sekarang kalian yang memberikan contoh pembelajaran itu sendiri. Resiprokal itu apa? Inklusi itu apa? Tinggal dihubungkan dengan pembelajaran penjas. Ya. Bisa. Biar lebih jelas. Nah, kok tambah diem? Izin Pak. Izin kemana, Wanda? Izin memberi tanggapan, Pak. Oke, silakan. Baik. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang bagaimana pelaksanaan gaya mengajar resiprokal pada pembelajaran penjas. Nah, kan gaya resiprokal itu kan guru membagi dua kelompok. Nah, di mana pada gaya ini tuh yang lebih aktif adalah siswanya. Nah, guru membagi dua kelompok itu, yang kelompok satu untuk pengamat dan Wanda, coba jelaskan dulu resiprokal itu apa, nanti Anda hubungkan. Secara inti saja yang Anda ketahui, baru Anda hubungkan ke penjas. Baik, Pak. Dari garis besar saja, tidak usah ini. Pasti intinya resiprokal itu. Baik. Nah, di sini kan gaya mengajar resiprokal itu adalah gaya mengajar yang menekankan siswa itu lebih aktif untuk belajar dan gurunya itu hanya sebagai fasilitator pada yang memantau setiap kegiatan pembelajaran. Nah, pada gaya resiprokal ini kan yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami tadi, guru itu dapat membagi dua peran atau dua kelompok terhadap siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Yang pertama ada sebagai pelaku dan yang kedua ada sebagai pengamat. Nah, di sini saya mencontohkan pada pembelajaran bola basket. Nah, misalnya kan di kelas, contohnya pada pembelajaran penjas, di kelas ini sendiri kan terdapat beberapa atlet bola basket yang dimana mereka itu kan sudah mengetahui bagaimana peraturannya, bagaimana tekniknya, bagaimana cara melakukan passing yang baik, bagaimana cara shooting yang baik, jenis-jenis pelanggaran dan sebagainya. Nah, mereka yang merupakan seorang atlet basket itu adalah merupakan kelompok pengamat. Nah, sedangkan pelakunya itu adalah siswa-siswa yang belum mengetahui secara rinci bagaimana permainan bola basket itu sendiri. Nah, pada saat kegiatan pembelajaran, siswa yang berperan sebagai pengamat atau
siswa yang memang atlet basket itu menerangkan dulu bagaimana permainan teknik-teknik yang ada pada bola basket. Nah, lalu siswa yang sebagai pelaku itu mempraktekkan secara langsung. Setelah itu, pada saat siswa sebagai pelaku itu melakukan teknik tersebut, tim pengamat itu atau kelompok pengamat itu melihat bagaimana siswa itu melakukan teknik itu benar atau salah. Dan kalau misalnya tim pengamat itu ada kurang yakin atau ragu dalam teknik yang telah dijelaskannya tadi, bisa menanyakannya kepada guru yang dimana guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Baik Pak, mungkin itu saja Pak dari Wanda Pak. Ya, bagus Wanda. Yang lain silakan. Anda sudah menjelaskan bagaimana pembelajaran resiprokal di permainan bola basket. Ya, resiprokal itu disajikan oleh guru dan semuanya dikembangkan oleh peserta didik. Silakan Anda kembangkan sendiri bagaimana pembelajaran resiprokal itu sendiri kepada penjas. Ada lagi? Lagi bisa memberikan pendapat terkait gaya mengajar tersebut. Pagi, mohon izin Pak Giltama. Halo, dengar suara saya? Silakan Pak Giltama. Jelas Pak. Benar Pak. Ini baik kelompok Palembang maupun Indralaya, makalahnya belum ada perbaikan seperti yang beberapa minggu yang lalu sudah dikoreksi. Betul atau betul Wanda? Yes. Halo. Betul Pak. Betul Pak. Tolong ya kalau sudah dikoreksi itu kelompok berikutnya itu untuk kelompok berikutnya dan kelompok sebelumnya. Jadi ada perbaikan. Resiprokal itu apa tuh? Apa resiprokal itu? Apa resiprokal itu? Mode pembelajaran, Pak. Resiprokal itu hubungan timbal balik. Resiprokal baru kayak belajar resiprokal itu apa toh? Itu kan antara guru dan peserta didik. Ada hubungan timbal balik. Peserta didiknya itu lebih aktif. Ya. Gimana kalau di permainan bola voli? Ya enggak. Ada yang umpamanya ada yang mukul, ada yang passing bawah. Yang lainnya mengamati kesalahannya di mana waktu mukul. Ada polosnya enggak waktu mukul. Terus waktu passing bawah itu harusnya gimana supaya bolanya kembalinya itu bisa diselamatkan. Kan kembalinya bola tadi waktu passing bawah kan bukan ke depan tapi harus parabola, ke atas ke depan parabola sehingga masih bisa diselamatkan atau dipukul oleh pasangannya tadi. Ya. Yang kalau diperhatikan, yang ngamati tadi kan yang giliran
yang nanti mau mukul atau mau belakangnya mau passing bawah. Ya, itu supaya efektif. Ya, sehingga peserta tidak banyak duduk-duduk, ya enggak. Tapi syarat rukunnya dipenuhi. Dipenuhinya apa? Ya enggak. Sarananya harus mencukupi, bolanya harus mencukupi ya. Bola satu, ini ya banyak yang nganggur, ya enggak. Banyak yang rumpi di lapangan. Itu yang tolong Anda perhatikan. Tolong dibuat makalahnya itu apa, didefinisikan dulu resiprokal itu apa, dari kutipan apa, terus gaya resiprokal itu menurut si A, si B, si C, karena anggotanya 4 ya paling enggak kan ada 4 sumber. Anda di rumah aja bisa diskusi ya enggak sekarang, dan kemudian teknologi ini ya enggak. Ini kan kita belajar, ya enggak? Belajar dan pembelajaran, belajar dan kalau Anda nggak bisa belajar gimana nanti? Ya enggak? Ini di era ini, era Anda 4G, kalau nanti di era 5G atau 6G gimana nanti? Budayanya udah lain. Ya enggak? Sudah pakai drone, sudah pakai ini ya. Tapi jangan sampai kearifan itu, kearifan lokal itu terkikis iptek. Kemudian iptek itu sarana, ya enggak, bukan tujuan, ya enggak, sarana yang untuk mencapai tujuan. Tapi mengenai karakter tetap nomor 1 itu. Kalau karakternya enggak ini nanti menguasai iptek yang malah untuk merusak pranata itu. Ya, itu tolong diperhatikan ya, terus Anda implementasinya di pembelajaran Penjaskes ini. Kalau di teori begini, kalau di praktek ini. Ya nanti bisa Anda mengimplementasikan di didaktik metodik nanti bisa. Tapi ya memang ini semester berapa tadi ini? Halo? 4, Pak. 4, Pak. Semester 4, ya. Pak. Ini yang ikut didaktik metodik itu tak? Betul? Anda? Ya, Pak. Didaktik metodik poli, Pak. Nah, itu tolong diperhatikan. Yang indra mas memang sulit. Baris saja belum pecus, apalagi yang lainnya. Ya enggak? Itu yang saya amati ya. Kalau baris saja belum pecus ya, yang lainnya pasti kacau balau. Ya enggak? Ini yang saya sudah mau istirahat ngajar, ini kan sedih sekali, ya enggak? Ini bukan karena pandemi, tapi karena sebelum-sebelumnya juga terbiasa kayak gitu. Ya enggak? Itu sementara Bu Selvi, Pak, saya nanti enggak, saya malah. Ya, silakan bagian pertama Bu Selvi mungkin. Bu Selvi. Baiklah, Pak Yuspi, saya sependapat dengan Pak Gi tadi ya, bahwasanya memang mahasiswa tolong ya, terutama dalam pembuatan makalah.
Mengapa? Karena kan kamu ada satu kelompok kan 4 orang. Apa salahnya ya sehari sebelum perkuliahan kamu diskusikan dulu sama-sama gitu ya. Kemudian sebelumnya itu juga harus kerjasama, jangan hanya mengandalkan satu orang terus ya. Nah, ini antisipasi sekali mahasiswa, nanti kamu terbiasa pada saat kamu akan penyusunan proposal ya. Kamu tidak mencantumkan, ambil saja di Google sembarangan gitu. Ya, tolong di dalam mengutip terutama ya. Mudah semester 4 harus banyak belajar ya, harus lebih baik. Kalau kamu mahasiswa baru ya masih bisa ditoleransi, ini udah semester 4 ya, seperti itu. Nah, untuk gaya belajar mengajar resiprokal bahwasanya memang ya harus ada timbal balik. Nah, timbal balik artinya kalau di dalam pembelajaran penjas ya, timbal balik itu antara guru dan peserta didik ya, antara guru dan peserta didik ya kan. Nah, di dalam timbal balik ini juga jangan lupa lakukan penguatan ya, penguatan itu pada tadinya, sehingga dengan adanya timbal balik yang ya dengan penguatan, diberikan pujian, itu bisa memotivasi ya, memotivasi peserta didik. Maka sebaliknya apabila siswa itu belum tepat jawabannya atau belum sesuai dengan yang kamu harapkan, tolong jangan keluarkan kata-kata negatif ya, karena dengan penguatan tersebut, kalau dia negatif, siswa itu tidak akan berani lagi, ya dia takut. Nah itu timbal baliknya. Jadi harus mempertimbangkan yang positif dan negatifnya, gitu. Paham ya? Yang namanya pembelajaran membutuhkan proses, tidak bisa instan. Ya, pertemuan pertama, kedua, sampai selanjutnya itu harus melewati proses ya, resiprokal. Oke. Nah, kemudian adanya timbal balik itu juga membuat guru ya, oh ternyata si A ini sudah paham. Ya, si A ini sudah berani. Nah, kalau tidak ada timbal balik, gurunya akan bertanya, apakah sudah jelas? Gitu ya, diberikan pertanyaan, udah jelas belum gitu. Seperti Pak Yuspi tadi bertanya, bagaimana menurut pendapat mahasiswa terkait tentang gaya belajar mengajar resiprokal? Diam aja itu. Tanya-tanya dosen ini, oh belum paham sepertinya. Jadi kamu tangkap supaya kita mendapatkan timbal balik juga gitu antara dosen dan mahasiswa. Ya, tolong pada saat namanya dipanggil aktifkan langsung kameranya, suaranya. Nah, jangan sampai ya, jangan sampai Ibu dianggap absen, ya tidak hadir kamu. Hadir nih, padahal kamu menyimak saja, nggak tahu-taunya kamu sakit. Tuh, ya nggak tahu-taunya kamu sakit. Makanya perlu komunikasi yang baik, ya, supaya timbal baliknya baik juga. Komunikasi ya. Atau kamu susah ngetik di WA, ngabarin gitu. Nggak apa-apa kalau kamu sakit, ya kasih tahu. Nggak usah kuliah atau menyimak saja. Jadi dapat catatan. Begitu ya. Oke. Nah, karena kita nih materi belajar pembelajaran ini 3 SKS. Kasihan teman kamu yang memang ya duduk, aktif kamera, menyimak, bertanya, memberikan saran dengan orang yang hanya mematikan kamera. Oh, tidur. Ya. Jangan seperti itu. Gitu ya. Kemudian
dari adanya resiprokal pasti ada kelebihan dan kelemahan. Jadi sudah dijawab ya. Nah, kemudian inklusi. Nah, inklusi itu tadi sudah Pak Yuspi katakan ya, bahwa memang dari yang termudah sampai yang kesulit. Bisa juga menggunakan sarana dan prasarana yang sesungguhnya atau bisa dimodifikasi seperti itu. Ya, apalagi kalau mahasiswa mengajar dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Ya, berbeda dengan mengajar dengan siswa yang tidak punya kekurangan. Berbeda. Nah, bagaimana kamu menerapkan itu? Kasih contohnya atau video. Ya kan? Nah, berikut saya tampilkan atau kami tampilkan video gaya mengajar dengan menggunakan resiprokal. Contohnya, tampilkan video itu, ya kan? Sehingga teman-teman kamu bisa ada bayang-bayang gitu. Oh, gambarannya seperti ini. Ya, inklusi ini seperti ini. Apa saja yang harus disiapkan oleh guru? Ya kan? Seperti itu. Dan juga harus disesuaikan juga SMA. Hingga tujuan pembelajaran kita bisa ya, seperti itu ya, mahasiswa ya. Karena misalnya di SD ya, SD kan dia tematik integratif, ya kan? Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik gitu, menyesuaikan ngajar di SD kelas 1 gimana ya, karakteristiknya bagaimana, ya kan? Nah, jangan sampai kamu samakan antara ngajar SD dengan ngajar SMA. Tuh, berbeda ya, dari usia berbeda, dari pola pikir berbeda. Ya kan? Begitu ya, mahasiswa. Semoga mahasiswa bisa memahami dari jawaban teman-temannya tadi sudah sangat bagus. Ya, tinggal kamu feedbacknya lama. Paham ya, feedback ya, timbal baliknya lama, banyak menunggu. Tunggu gitu. Apalagi jam-jam rawan. 11:30 sampai jam 12 itu jam-jam rawan. Perut udah lapar, mata ngantuk, ya nggak, tanggal tua, tanggal 21 kan? Kamu uang jajan habis, mau minta malu dengan orang tua. Nah, banyaklah faktornya. Mengapa feedback kamu itu lama? Mungkin kamu udah nggak ada uang, kepikiran ya nggak, Wanda? Ya kan? Ah, ya habis uang. Ya kan? Mau makan apa? Udah mikirin itu 11:30 itu. Ya, udah mikirin mau makan apa. Itu judulnya Bujang Buntu. Iya, Pak. Bujang buntu ya. Bujang buntu ini yang cewek tuh milih-milih nak ya. Kuliah dulu pokoknya. Oke? Ya, sekian Pak Heri Yuspi. Ya, terima kasih sama dan Bu Sylvie. Mungkin sudah jelas juga kalian bagaimana bedanya resiprokal dan bagaimana bedanya inklusi. Inklusi, resiprokal, timbal balik. Inklusi itu adalah salah satu pembelajaran tingkatan yang inklusi itu untuk awalnya dibuat untuk anak-anak berkebutuhan semakin berkembang. Saya contohkan sedikit itu resiprokal itu, contoh misalnya si Wanda melakukan dribble, melakukan passing, Desi mengamati. Timbal balik, Desi mengamati tadinya apa sih kurang-kurangnya ini segala macam, Desi memberikan respon. Begitupun sebaliknya, timbal balik, Desi pun melakukan teknik dasar passing, passing beli. Guru hari ini materi ini, ya. Nah itu timbal balik. Jadi Wanda bisa menilai, Desi bisa menilai, Wanda bisa melakukan praktek dan Desi juga bisa melakukan praktek.
kesulitan dalam pembelajaran. Misalkan kita berbicara dribble. Untuk tahap pertama dribble dengan satu tangan dengan posisi di tempat. Kesulitan kedua kita tambah dengan dua tangan, ya, dengan cing dari kiri ke kanan. Kesulitan ketiga mungkin melakukan dribble itu dengan satu tangan. Kesulitan selanjutnya kita melakukan dribble dengan dua tangan sambil berjalan. Nah, itu kesulitan itu akan dilalui nanti siswa menyesuaikan. Lebih mudah yang aku langsung bisa berjalan, silakan berjalan langsung. Berarti dia sudah bisa melakukan dribble itu dengan baik. Ada yang mungkin dari tahap dasar karena kemampuan motorik anak-anak berbeda-beda, ya. Mungkin mereka baru bisa dribble satu tangan. Ada yang bisa langsung dua tangan, ada yang bisa langsung berjalan, dan itu disesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, itu inklusi. Jadi ada perbedaan. Nah, maksud saya seperti itu. Anda menjelaskan gaya pembelajaran, terus Anda bagaimana praktik dalam pembelajaran penjas. Intinya itu kita belajar ini, jangan secara umum. Nah, kalau dengan contoh biasanya teman-teman bisa lebih jelas. Oh, ini dong bedanya antara resiprokal dan antara inklusi. Jangan setelah gaya pembelajaran ini kita bahas, Anda tidak bisa membedakan bagaimana penerapan pembelajaran resiprokal dan bagaimana penerapan pembelajaran inklusi. Nah, ada perbedaan di sana dan ada penerapannya. Untuk apa kita belajar ini? Nanti kan kalian menjadi seorang guru dan kalian harus memilih pakai gaya belajar yang mana sih yang bagus untuk di kondisi anak SD, anak SMP, anak SMA. Silakan. Dari gaya belajar inilah kalian bisa menentukan siapa sih kita dan harus menggunakan gaya belajar seperti apa. Ya? Jelas ya? Saya anggap jelas lah, karena sudah ada contohnya yang jelas. Dan saya harap nantinya di minggu depan, tolong perbaiki, baik dalam menulis, baik dalam menyajikan, itu dikaitkan dengan pembelajaran penjas seperti apa. Bisa ya? Ya, Pak. Dan aktif lah, jangan diem, semester 4 ini. Ya, kalian sudah hampir 2 tahun menjadi seorang mahasiswa yang saya harap dari cara pemikiran pun berbeda dengan anak SMA. Sudah membedakan. Ada materi dari dosen, silakan langsung kalian cari, kalian hubungkan, dan itulah modal dasar kalian untuk berbicara. Kalau kalian tahu materi dan kalian tahu bagaimana pendapat itu akan menjadi modal untuk kalian berbicara di forum. Ya, selain kita belajar dengan gaya mengajar, selain kita belajar dengan materi belajar dan pembelajaran, di sini juga kalian belajar bagaimana berbicara, menyampaikan pendapat dengan baik dan benar. Ya, biasakan itu, dan saya harap minggu depan forum lebih aktif, lebih asik pembelajarannya, dengan ada timbal balik antara diskusi penyaji dan peserta yang mengikuti pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja Bu Silvi dan Pak Giartama. Silakan Desi atau si Rido untuk menutup presentasi hari ini sebelum kita akhiri, karena mungkin sudah jam saatnya mau sholat zuhur, sudah lapar juga kalian, sudah jam makan siang, ya. Kita teruskan. Silakan Desi atau siapa itu untuk menutup perkuliahan hari ini. Silakan. Baiklah. Silakan Desi. Ya, Pak. Jadi kesimpulannya pada gaya belajar resiprokal itu lebih ke timbal balik antara siswa dan guru atau siswa dan temannya. Dan inklusi itu lebih ke ABK, anak berkebutuhan khusus. Dan ada tingkatan-tingkatannya untuk pembelajaran tersebut. Baiklah, presentasi pada siang hari ini, kelas Indralaya dan Palembang, saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan bekerja sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, belum di-screen. Apa yang ingin saya sampaikan lagi? Langsung kita tutup saja. Ya. Izin live duluan. Assalamualaikum. Izin Pak, belum di-screenshot ini Pak. Oh ya. Boleh. Desi, boleh minta tolong enggak Desi? Boleh. Baiklah. Bu Selvi. Bu Silvinya sepertinya terkeluar, Pak.
Oh, kalau mau ngambil gambar Pak, aktif semua Pak kameranya Pak, tidak ada yang gangguan nih Pak. Iya. Kalau udah terakhir ada nongol. Ya, paling nongol apalagi waktu mengucapkan salam, waalaikumsalam Pak. Bismillah biasanya rame nih. Ya, silakan. Ibu Silvinya nggak ada Pak di Zoom, apa ya Pak? Oh, iya. Ya. Slide 1, 1, 2, 3. Sebentar. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2. Izin live dulu ya. Assalamualaikum.